Di tengah ketegangan masyarakat pada pemilu 2024, peredaran hoaks atau berita bohong kian meningkat sebanyak 2 kali lipat jika dibandingkan pada pemilu 2019 silam. Kondisi itu membuat Koalisi Masyarakat Yogyakarta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo DIY dan akademisi terus menyerukan kepada publik untuk mencegah berita palsu atau hoaks dengan melakukan klarifikasi sekaligus berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Dijelaskan oleh dosen Visipol UGM Novi Kurnia bahwa hingga akhir Januari 2024 lalu ditemukan berita palsu terkait politik lebih dari 1.000 kasus. Padahal angka hoaks pada pemilu 2019 hanya 644 kasus. Menurutnya, penyebab meningkatnya hoaks politik di pemilu 2024 ini disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena jumlah paslon yang bertambah jika dibandingkan pemilu 2019. Selain itu, semakin berkembangnya sosial media dengan beragam fitur membuat penyebaran informasi yang tidak benar juga kian menjamur. Ada banyak hal yang menyebabkan hoax itu meningkat di pemilu sekarang dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya. Sederhananya ya, jumlah paslonnya aja nambah gitu ya. Kalau dulu 2, ini sekarang 3. Kemudian tentu saja semakin banyak aplikasi yang baru gitu ya, termasuk media sosial yang baru yang penyebarannya cepat sekali gitu dibandingkan dengan tahun 2019. Kalau yang tadi di per 2 Februari, 2 mingguan sebelum pemilu itu sekitar 1.282 ya yang ditemukan Mafindo, dan Kominfo malah menemukan sekitar 2.000-an tadi yang ada di data di PPT saya. Nah, dari data yang ada tadi itu jumlah hoax yang diverifikasi. Artinya apa? Artinya bahwa di luar yang sudah diverifikasi masih banyak jumlah hoax yang tersebar yang tidak kemudian bisa diverifikasi. Kenapa? Karena memang kecepatan orang bikin dan juga menyebarkan informasi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan melakukan cek fakta atau verifikasi informasi. Pihaknya pun kembali menekankan kepada masyarakat agar lebih bijak ketika menerima informasi maupun berita dari sosial media dan bersama-sama mengedukasi keluarga dan lingkungan terdekat terkait berita bohong. Selain itu, masyarakat juga perlu berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang diyakini benar, namun tak ada kaitannya dengan apapun guna menghindari masalah baru dan perpecahan. Pencegahan hoaks ini tetap harus diwaspadai dan terus diupayakan, mengingat saat ini masyarakat masih dalam masa pasca pemilu yang diprediksi berita hoaks tersebut masih masif terjadi. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.